Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang logika matematika. Ini adalah bagian dari seri belajar online untuk kelas 11 SMK, terutama untuk kamu anak-anak SMK 1 Ciruas. Tapi ini juga saya kontenkan di YouTube. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat semua viewers yang membutuhkan materi tentang logika matematika. Di bagian pertama ini saya hanya akan membahas tentang pernyataan. Oke, kalau kamu pernah jatuh cinta atau kamu pernah dengar temanmu sedang pacaran gitu, pasti ada momen-momen di mana kekasihmu memberikan pernyataan gitu ya. Nah, jadi nyatakan cinta gitu. Jadi kalau bahasa kerennya belum ditembak gitu kan. Belum dinyatakan cintanya. Nah, apakah pernyataan dalam matematika itu sama seperti nyatakan cinta dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, tapi tidak sama ya. Nah, hari ini saya akan ajak Anda berpikir tentang apa sih pernyataan? Saya tulis ya, pernyataan. Dan apa sih yang bukan pernyataan? Oke, ada yang bisa jawab? Kalau Anda bisa jawab, boleh tulis di komentar. Tapi pernyataan dan bukan pernyataan. Ternyata ada statement-statement yang tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pernyataan. Saya kasih contoh dulu yang bukan pernyataannya. Yang bukan pernyataan apa ya? Apa kabar? Nah, saya tulis di sini. Saya kasih ganti warna dulu ya, biar enak ya. Oke, set. Saya pakai warna biru. Contohnya, apa kabar? Apakah ini pernyataan? Bukan. Kenapa dia bukan pernyataan? Karena dia adalah pertanyaan. Betul. Ada lagi yang bukan pernyataan. Hei, diam. Itu bukan pernyataan. Hei. Aduh, tulisannya jelek. Diam, gitu ya. Ini bukan pernyataan. Hei, tutup pintunya. Apakah itu pernyataan? Itu bukan pernyataan. Kenapa dia bukan pernyataan? Karena dia adalah kalimat perintah. Betul. Jadi, yang bisa dikatakan sebagai pernyataan yang bagaimana? Yang bagaimana yang bisa dikatakan sebagai pernyataan? Yang dapat dinyatakan sebagai pernyataan adalah bahasa kerennya nih. Bahasa kerennya adalah dia dikatakan pernyataan kalau dia memiliki nilai kebenaran benar atau nilai kebenaran salah. Jadi baik kalimat itu punya nilai kebenaran benar, saya kotakin ini, atau dia punya nilai kebenaran salah, artinya itu adalah pernyataan. Tapi kalau nilai kebenarannya tidak dapat dipastikan, apa kabar? Nilai kebenarannya nggak bisa dipastikan. Hei, diam. Itu nilai kebenarannya ada apa? Tidak. Tidak ada nilai kebenaran. Maka kalimat-kalimat yang tidak dapat dinyatakan sebagai benar atau salah itu bukan sebuah pernyataan. Sampai sini bisa mengikuti? Oke. Jadi kalau saya membuat pernyataan, teman-teman, saya hari ini sedang berada di Jogja. Saya tulisannya ampun ya. Maaf ya, saya tulis lagi. Contohnya saya menyatakan bahwa saya sedang di Jogja. Nah, ini bisa dinyatakan, bisa dibuktikan kebenarannya. Apakah saya benar atau salah?
benar, saya sedang ada di Jogja. Oh salah, Pak Andi sedang tidak ada di Jogja. Nah, maka itu dapat dinyatakan sebagai pernyataan. Apalagi? Pernyataan lagi. Nomor sepatu saya, ukuran sepatu saya 43. Itu adalah sebuah pernyataan. Kenapa? Karena bisa dibuktikan. Benar nggak 43? Nah, ini sebagai pernyataan yang benar ya. Saya bilang benar nih. Karena memang ukuran sepatu saya 43. Jadi yang mau kirim kado sepatu, boleh dicatat ya. Oke. Ada nggak pernyataan yang salah? Ada. Terus kalau pernyataan itu salah, itu pernyataan atau bukan? Menurut matematika, meskipun dia salah, itu tetap sebagai sebuah pernyataan. Ingat? Jadi, ada pernyataan dan ada yang bukan pernyataan. Oke? Nah, pernyataan ini sendiri ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah. Tapi tidak ada pernyataan yang bisa bernilai kadang-kadang benar atau kadang-kadang salah. Maka itu tidak sebut. Atau gini, pernyataan yang buat seseorang itu benar, tapi buat orang lain itu salah. Contoh, nanti kalau kamu boleh tulis di komentar ya, kalau kamu punya pertanyaan. Contohnya, Andi Bahtiar itu ganteng. Itu pernyataan. Benar atau salah? Ya, buat orang yang buat pernyataan, benar. Tapi buat orang lain, bisa saja salah. Maka, apakah itu pernyataan? Mungkin harus diperjelas. Kalau statementnya begini, buat saya, Andi Bahtiar itu ganteng. Misalnya, ya udah, itu kan pernyataan dia. Kamu setuju atau tidak setuju itu lain hal ya. Saya tidak bicara bahwa pernyataan ini harus disetujui oleh semua orang. Tapi pernyataan ini harus memiliki sebuah nilai kebenaran. Apakah nilainya benar atau salah? Contoh, ini adalah sebuah topi. Kelihatan nggak topinya? Kelihatan nggak ya? Oke, ini adalah sebuah topi. Nah, ini betul nggak ini topi? Oh betul. Ya udah, berarti dia pernyataan karena bisa dibuktikan apakah dia benar atau salah. Ingat, pernyataan tidak harus selalu benar. Ada pernyataan yang bernilai salah. Yang ingin saya sampaikan adalah pernyataan harus memiliki nilai kebenaran. Poinnya di sini. Pernyataan harus gimana nih? Pernyataan harus memiliki nilai kebenaran. Nah, ngerti nggak tuh tulisan saya? PHMNK. Pernyataan harus memiliki nilai kebenaran. Apakah itu benar atau salah? Tidak harus selalu benar. Bisa saja salah. Tapi baik benar ataupun salah itu tetap pernyataan. Karena ada yang bukan pernyataan. Bisa berupa kalimat tanya, bisa juga kalimat perintah, atau kalimat-kalimat lain yang tidak memiliki nilai kebenaran. Pak, tidak memiliki nilai kebenaran itu apakah artinya salah? Saya ulangi, tidak memiliki nilai kebenaran itu artinya tidak bisa ditentukan dia benar atau salah. Tapi kalau bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar dan salah, maka itu disebut dengan pernyataan. Oke? Baik, anak-anakku, pernyataan punya lawan. Oke.
pernyataan itu punya lawan adalah saya sebut dengan istilah negasi. Negasi adalah lawan dari sebuah pernyataan. Ingat tadi yang saya bilang, pernyataan itu harus bisa dinyatakan dia benar atau salah. Contoh, bisa lihat ini, power bank saya berwarna putih. Jelas ya, ini sebuah pernyataan. Power bank saya berwarna putih. Benar atau salah? Saya yakin semua yang matanya bisa lihat ini tentu akan setuju bahwa benar. Power bank saya ini berwarna putih. Saya nyatakan dia pernyataan, kenapa? Karena dia punya nilai kebenaran. Oke? Dia punya nilai kebenaran. Bagaimana dengan negasinya? Maka yang dimaksud dengan negasi adalah lawan dari pernyataan itu. Berarti pernyataan power bank saya berwarna putih ini tadinya bernilai benar, maka negasinya harus bernilai salah. Ada yang bisa bantu saya? Kalau gitu, negasi dari pernyataan power bank saya berwarna putih adalah berwarna hitam, berwarna merah, tidak berwarna. Apa negasinya? Yang bisa membuat pernyataan itu bernilai salah. Sederhana, anak-anakku sekalian. Caranya cuma tambahkan kata tidak atau tidak benar. Berarti kamu bisa bikin pernyataannya begini. Power bank saya maaf ya, ini kayaknya saya udah lama nggak nulis. Power bank saya, perhatikan ada kata tidak. Saya hapus deh. Saya kasih warna pink deh. Nah, gitu ya. Power bank saya tidak berwarna putih. Oke. Perhatikan. Pernyataan power bank saya berwarna putih yang benar putih menjadi salah ketika diubah menjadi pernyataan power bank saya tidak berwarna putih. Atau ada juga beberapa orang yang membuat pernyataan menjadi ini. Power bank saya berwarna tidak putih. Hah? Tidak putih itu gimana? Ya apa saja, pokoknya tidak putih. Pak, boleh nggak kalau diganti jadi power bank saya berwarna merah? Perhatikan, kalau power bank saya berwarna putih, lawannya bukan power bank saya berwarna merah. Kalau power bank saya berwarna putih, lawannya adalah power bank saya tidak berwarna putih. Lawannya adalah power bank saya berwarna tidak putih. Lawannya adalah tidak benar bahwa power bank saya berwarna putih. Perhatikan. Jangan membuat negasi dengan mengganti warnanya. Ini sering terjadi. Karena membuat negasi dari pernyataan cukup memberikan kata tidak atau bukan. Saya tambah ini. Atau tidak benar. Aduh. Ini udah lama nggak saya pakai nih. Tandanya saya udah lama nggak ngajar. Perhatikan, kata tidak, bukan, dan tidak benar cukup ditambahkan di pernyataannya, maka pernyataan itu akan menjadi negasi. Paham ya?
Anak-anakku sekalian, hari ini saya tidak mengajar banyak, saya hanya ingin Anda untuk menguasai tentang negasi. Silahkan tulis komentar, berikan contoh pernyataan